Halo sahabat semua, selamat malam, selamat larut malam ya, larut malam minggu. Ya sahabat, saya baru saja merekam vokal untuk lagu kor kami, Kor Ama Agape, HKBP Sutoyo dengan judul Mangaranap untuk suara tenor 2, bass 1, dan bass 2 yang akan kami nyanyikan besok pada pelayanan kebaktian Minggu pukul 8.30 di HKBP Sutoyo tentunya. Ya sahabat, rekaman vokal ini eh, mudah-mudahan dapat dimanfaat teman-teman semua, terutama yang nggak bisa ikut latihan, agar mereka secara mandiri dengan tentu saja membaca partitur notnya, sekaligus mendengarkan panduan vokalnya. Hai guys. Anak saya kan, panduan vokalnya supaya lebih mudah menguasai lagu tersebut secara mandiri. Sahabat semua, kemarin kami bersyukur Kur Ama Agape dapat melaksanakan family gathering ya. Jadi anggota Kur Ama Agape bersama keluarga yang bisa ikut tanggal 10 sampai 12 April 2020, tanggal 10, tanggal berapa ya? Iya, tanggal 10 sampai pokoknya hari Rabu ya. Saya lupa tanggalnya. 10 sampai 12 April yang lalu di Wisma Mandiri rumah Cipayung Datar. Jadi salah satu bagian dari acara family gathering yang hangat, yang penuh sukacita, ceria itu, kami menyempatkan waktu untuk mereview pelayanan Kor Ama Agape yang sudah 5 tahun tapi rada-rada biasa-biasa saja, tidak terlihat kemajuan yang signifikan. Dan di sana kami sama-sama merasakan bahwa kita itu belum ada sense of belongingnya, terus belum ada juga komitmen yang kuat untuk melayani. Jadi karena komitmennya kurang, sehingga pengorbanan baik di waktu, tenaga pun berkurang juga. Bahkan ada kecenderungan kita semakin gale gitu ya guys. Gale itu maksudnya kendor lah ya. Bahkan karena latihan lebih sering telat, entah karena apa, bahkan banyak kawan-kawan yang tidak bisa datang mungkin karena kesibukan dan sebagainya, sehingga mengurangi, bahkan mengendorkan, bukan hanya mengendorkan ya, apa bahasa yang lebih tepat ya, masa bodoh ya, jadi masa bodoh. Jadi sangat sangat khawatir sebetulnya. Dan kemarin kita sempat curhat satu sama lain, dan akhirnya kita sepakat lah ya, mudah-mudahan kita bukan karena memang sempitnya waktu semua anggota sehingga membuat latihan kita jadi lelet dan mengundurkan semangat teman-teman yang lain. Jadi kita coba introspeksi diri masing-masing dan berkomitmen agar ke depannya ada kemajuan ya, ada semangat. Saya ingin mengatakan ya, bahwa sebetulnya kadang-kadang kita mengatakan komitmen itu sebagai suatu teori, sama seperti misalnya Paskah kebangkitan Kristus berdampak pada hidup yang baru, hidup dalam terang Kristus, hidup menjadi surat Kristus. Iya benar, memang sedemikian, memang harus begitu. Iya, tapi itu kita pahami sebagai suatu teori ya.
sebab akibat, kalau begini artinya begini. Tapi ternyata mewujudkan komitmen itu susah ya, susah. Mungkin karena kita nggak merasakan dampak langsung dari komitmen yang kita buat itu. Jadi misalnya pasca membawa hidup baru, semangat baru, hidup dalam Kristus gitu. Kita nggak merasakan dampaknya langsung kalau kita jadi anak terang. Hidup dalam Kristus itu apa gitu, yang kita rasakan benefitnya langsung, sehingga yaitu sebatas teori ya, oh iya gitu, tapi kita tidak hendak melakukannya. Sama juga seperti kami, saya bukan khawatir, saya mewanti-wanti jangan sampai komitmen yang kita deklarasikan kemarin itu lagi-lagi sebagai satu teori tapi nggak kita laksanakan. Ya, kita sekarang setelah retreat ini, setelah family gathering ini, berkomitmen untuk melayani lebih baik lagi. Iya, komitmen. Jangan sampai sebagai suatu teori, tapi harus suatu yang diikuti dengan sikap, dengan realisasi yang benar. Nanti kita akan coba benar saling menguatkan ya, saling mengingatkan supaya persis pukul 7.30 setiap Jumat kita sudah harus latihan, dan pukul 21.30 kita selesai. Mudah-mudahan ini kami bisa lakukan. Seperti tadi yang saya bilang, bukan sebagai suatu teori, tapi suatu tindakan. Nah, jadi tadi mungkin seperti yang saya bilang, karena kalau kita misalnya berlatih kur bagus, mantep gitu, memang kita sih nggak merasakan dampak apa-apa ya. Ya paling dipuji orang ya, bagus itu kurnya gitu. Itu doang. Untuk kemuliaan Allah, iya memang, tapi kan nggak kita rasakan. Mungkin itu juga yang membuat pelayanan, rupa-rupa pelayanan di gereja, salah satunya pelayanan paduan suara ini kurang greget gitu, kurang greget mengubah sikap melayani seseorang. Komitmen tidak hanya sebagai suatu teori, tapi harus dilaksanakan. Terus dengan begitu pasti nanti pengorbanan, terus bagaimana kita mengubah pola pekerjaan kita lah ya, khususnya pada hari Jumat itu, saat kita sudah sepakati jadwal latihan. Misalnya bagaimana kita harus menyelesaikan semua tugas-tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kita, sehingga kita bisa tiba di gereja pukul 19.30. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang tidak terhindarkan, yang membuat kita sedikit telat, ya kita beritahukan ke teman-teman supaya tidak mengendorkan semangat teman-teman juga. Ya, jadi sahabat semua, salah satunya tadi itu ya, saya ingin merealisasikan komitmen itu dengan ya pengorbanan lah ya. Pengorbanan maksudnya sebetulnya hari ini saya capek sekali. Dari pagi tadi sudah keluar untuk pelayanan musik. Tadi sebetulnya saya ingin menyempatkan waktu sebelum acara pelayanan musik syukuran ulang tahun di restoran ikan bakar Cianjur sebelum dimulai untuk merekam lagu Mangaranap ini. Tapi waktunya sangat sempit, dan sewaktu move ke pelayanan musik duka cita di Rumah Duka Jelambar juga saya tidak punya waktu untuk ini. Jadi saya harus, karena saya udah bertekad gimana saya memfasilitasi teman-teman untuk bisa belajar mandiri lagu ini guys, lagu Mangaranap. Terbalik ya.
Nah, ini terbalik karena kameranya. Jadi komitmen itu harus dengan pengorbanan. Maksudnya pengorbanan itu saya coba mengatur waktu, sehingga tadi dari Rumah Duka Jelambar saya permisi ke pemain keyboard, minta pulang duluan karena memang kebetulan si Matthew ditinggal sendiri di rumah karena maminya kerja. Persis jam 9 tadi saya sampai di rumah, 9 kurang 5 ya, langsung mandi, langsung saya siapin alat. Saya harus usahakan gitu, komitmen saya itu harus saya realisasikan sehingga rekaman vokal tadi bisa dipakai teman untuk belajar. Nah kadang-kadang kan komitmen atau bukan komitmen lagi ya, sikap kita dalam suatu kelompok pelayanan itu mestinya seiring atau berbarengan dengan kawan yang lain atau didukung teman yang lain. Misalnya saya sudah nyempatkan waktu untuk merekam ini, padahal saya besok pelayanan kebaktian minggu jam 6 pagi lebih dulu. Saya sudah berusaha mewujudkan komitmen tersebut, salah satunya dengan merekam vokal ini untuk dipakai teman-teman sebagai panduan vokal. Tapi kalau kawan-kawan sepelayanan tidak seiring, artinya udah di-share juga apa panduan vokalnya, melempem nggak dipelajari di rumah. Nah ini yang membuat pelayanan dalam kelompok itu jalannya nggak seiring, nggak sebagaimana mestinya gitu. Ada yang mencoba mensupport bergerak lebih cepat, tapi ada yang menghambat karena nggak kooperatif gitu. Ya jadi sekali lagi komitmen dalam suatu kelompok pelayanan itu harus bersama-sama dan sekali lagi harus diwujudkan, harus ada tekad gitu. Jangan teori. Ya sekali lagi, iya benar, Paskah membawa hidup baru, Paskah membawa kita harus hidup dalam terang Kristus, harus menjadi surat Kristus, tapi melakukannya enggak. Ya artinya ya hidup seperti biasa aja, nggak berdampak gitu. Jadi kan itu teori. Nah jadi untuk memperbaiki pelayanan Kurama Agape harus berkomitmen, iya benar, tapi dilaksanakan enggak, kan itu masalahnya yang susah dilakukan kalau tidak benar-benar ya melakukannya. Ya oke guys, demikian saja ya. Jadi sekali lagi kita kalau berkomitmen untuk apapun, misalnya untuk berolahraga gitu ya, untuk mendapatkan hidup yang sehat harus berolahraga, benar. 3 kali seminggu, iya benar. Tapi giliran melakukannya, capek, antar dulu, masih malas, tidur aja gitu. Ngejek abang. Jadi itu sebagai teori ya. Nah misalnya kalau kita mau hidup sehat harus apa? Salah satunya makanan yang sehat, nggak perlu mewah, tapi bersih misalnya gitu, teratur. Iya benar, tapi kita berkomitmen untuk itu, tapi melaksanakannya makannya sembarangan gitu. Terus makannya suka telat, entah karena apa, dan sebagainya gitu. Jadi komitmen harus dijalankan, kata Bang Metu. Ini Bang Metu juga, iya janji mau belajar. Tidak akan aku sebut itu lagi. Tapi main HP ya. Semisal ya guys. Ya oke, itu aja deh dari saya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Semangat, semangat. Semangat apapun yang kita kerjakan. Dan jagalah keseimbangan memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani dengan rohani. Terus memenuhi aktivitas jasmani dan rohani juga. Jadi maksudnya ya kita perlu belajar tentang bisnis, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika dan sebagainya. Tapi kita juga terus harus perlu belajar
firman Tuhan, rajin ke gereja dan sebagainya. Terus kita perlu bekerja dengan keras, kita perlu berjuang mendapatkan banyak untung dalam bekerja, jabatan dan sebagainya. Tapi kita juga harus seimbang memenuhi kebutuhan rohani kita, ke gereja, aktif dalam pelayanan dan sebagainya. Oke guys, itu saja dari saya. Sehat kita semua. God bless you. Bye.